Nebula Omega, Rahasia di Tepian Galaksi. Part 2. Elara menatap keluar jendela kokpit. Cahaya bintang yang seharusnya familiar kini terasa salah. Ada sesuatu yang berbeda. Langit di luar tidak seterang biasanya. Seolah lapisan gelap tak kasat mata membungkus mereka. Cora terus mencoba menghubungi markas. Tapi layar tetap menunjukkan sinyal tidak ditemukan. Elara mengusap wajahnya, berusaha berpikir jernih. Oke, mari kita urutkan ini. Kita melarikan diri dari kapal itu, dan sekarang kita kembali keluar angkasa terbuka. Seharusnya kita bisa terhubung dengan sistem utama. Cora mengangguk, meski jelas terlihat gugup. Iya, tapi tidak ada sinyal. Itu tidak masuk akal, Kapten. Dax, yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara. Karena kita tidak benar-benar kembali. Elara menatapnya tajam. Jangan bicara omong kosong, Dax. Dax menggeleng. Cahaya ungu di matanya masih bersinar samar. Kau tahu aku benar. Kita keluar, tapi tidak ke tempat yang sama. Ini bukan realitas kita. Elara ingin membantah, tapi ada sesuatu dalam nada suara Dax yang membuatnya merinding. Bukti? Tanyanya tegas. Dax mengangkat tangannya, menunjukkan simbol bercahaya yang kini tampak lebih kuat. Ini bukan hanya tanda, ini adalah kunci. Cora menatap layar sensor dengan dahi berkerut. Kapten, ada sesuatu yang aneh di luar. Elara segera berbalik ke arah layar utama. Sekilas, luar angkasa tampak normal. Tetapi saat ia memperhatikan lebih lama, sesuatu membuat dadanya terasa sesak. Jarak antara bintang-bintang tidak seperti biasanya. Cahaya mereka seakan sedikit lebih lambat, seperti efek Fata Morgana. Dan di kejauhan, samar-samar, bayangan kapal yang mereka tinggalkan masih terlihat. Meski seharusnya mereka sudah jauh darinya. Cora menelan ludah. Itu kapal yang sama, kan? Dax mengangguk pelan. Ya, tapi juga bukan. Elara merasakan bulu kuduknya berdiri. Apa maksudmu? Dax menatap bayangan kapal itu dengan ekspresi kosong. Itu bukan kapal yang kita tinggalkan. Itu adalah kapal yang masih kita tempati. Kata-kata Dax mengguncang mereka semua. Cora mencoba melakukan pemindaian ulang. Tidak mungkin. Aku akan membandingkan koordinat kita dengan peta bintang. Ia menekan beberapa tombol, lalu layar menampilkan data yang seharusnya mengonfirmasi posisi mereka. Tetapi peta bintang di layar menunjukkan sesuatu yang mengerikan. Koordinat mereka tidak cocok dengan peta yang tersimpan di sistem. Mereka berada di tempat yang mirip dengan realitas mereka, tetapi tidak sepenuhnya sama. Seolah-olah mereka telah terseret ke dalam bayangan dari kenyataan mereka sendiri. Elara merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Jika kita tidak benar-benar keluar, bagaimana kita kembali? Dax menatap simbol di tangannya, lalu ke arah kapal misterius yang tampak jauh namun terasa begitu dekat. Jawabannya ada di dalam sana. Elara mengutuk dalam hati. Mereka harus kembali ke tempat yang baru saja mereka coba tinggalkan. Tak ada yang berbicara, hanya suara dengungan mesin Etherion yang terdengar di dalam kokpit. Sementara mereka bertiga menatap bayangan kapal misterius yang melayang di kejauhan. Cora akhirnya memecah keheningan. Jadi, kita harus kembali ke sana? Elara mengepalkan tangannya. Setiap insting dalam tubuhnya menolak ide itu. Mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Sekarang mereka harus kembali? Namun Dax tampak yakin. Cahaya ungu di matanya berkedip samar saat ia menatap simbol di tangannya. Ini bukan hanya tanda. Nisa adalah bagian dari kunci. Aku bisa merasakannya. Elara menarik napas panjang, lalu mengangguk. Baik, kita tidak punya pilihan lain. Cora mengetik cepat di layar navigasi. Suaranya gemetar. Aku masih bisa membaca medan gravitasi di sekitar kapal itu. Jika kita mendekat dengan sudut tertentu, kita bisa menghindari tarikan energinya yang paling kuat. Elara duduk di kursi kapten, meraih kendali. Kalau begitu, mari kita lakukan ini. Mereka berbalik menuju kapal misterius itu. Pintu yang tidak pernah tertutup. Seiring Etherion semakin dekat, kapal kuno itu tampak semakin nyata. Namun ada satu hal yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Pintunya sudah terbuka. Cora berbisik ngerin, kita meninggalkannya dalam keadaan tertutup, kan? Elara mengangguk perlahan. Ya. Dax menelan ludah. Mereka tahu kita akan kembali. Tanpa menunggu lebih lama, Etherion memasuki lorong kapal raksasa itu lagi. Begitu mereka mendarat di ruang utama, atmosfer yang sama menekan dada mereka. Kegelapan yang padat. Seolah ruangan itu menyerap cahaya. Elara meraih senjata di sabuknya. Oke, kita tetap bersama. Tidak ada yang terpisah. Dax berjalan lebih dulu. Tangannya menyentuh simbol bercahaya di kulitnya. Aku bisa merasakan sesuatu. Ada sesuatu yang harus kita cari. Sesuatu yang tertinggal dari mereka yang terjebak di sini. Cora bergidik. Siapa mereka? Dax tidak menjawab. Ia hanya terus melangkah ke dalam kegelapan. Saat mereka menyusuri lorong panjang kapal,
Suara-suara mulai muncul. Bukan teriakan atau langkah kaki, tetapi bisikan halus yang merayap langsung ke dalam pikiran mereka. Kalian sudah terlambat. Tidak ada jalan keluar. Kalian telah menjadi bagian dari ini. Elara menekan pelipisnya, berusaha mengusir suara-suara itu. Tetap fokus. Jangan dengarkan mereka. Namun Dax justru semakin mempercepat langkahnya. Kita semakin dekat. Akhirnya, mereka tiba di sebuah ruangan besar yang dipenuhi dengan silinder kaca raksasa. Di dalamnya sesuatu bergerak, bayangan berbentuk humanoid, tetapi tanpa wajah, hanya cahaya ungu yang berdenyut di tubuh mereka. Cora menahan napas. Apa ini? Dax mendekat ke salah satu silinder. Simbol di tangannya mulai bersinar lebih terang. Mereka adalah yang terjebak. Elara mendekat, matanya menyipit. Terjebak bagaimana? Dax menempelkan tangannya ke kaca silinder. Saat itu juga sesuatu berubah. Cahaya ungu meledak dari simbol di tangannya, memenuhi ruangan dengan kilatan energi yang menyilaukan. Dan tiba-tiba, mereka tidak lagi berada di kapal itu. Elara merasakan gravitasi menghilang. Udara di sekitarnya menjadi berat, seolah ia berada di dalam air. Saat ia membuka matanya, ia melihat sesuatu yang tidak mungkin mereka berada di tempat yang mirip dengan kapal itu, tetapi juga bukan. Bentuknya seperti refleksi yang terdistorsi, dengan dinding yang tampak cair dan langit-langit yang berputar, seperti pusaran tinta hitam. Dan di hadapan mereka sosok itu muncul lagi. Makhluk besar tanpa bentuk, dengan mata hitam pekat yang menyerap semua cahaya. Suara dalam kepala mereka bergema. Kalian telah melangkah terlalu jauh. Elara mencengkeram senjatanya, tetapi ia tahu tidak ada peluru yang bisa melawan sesuatu seperti ini. Dax menatap makhluk itu dengan penuh pemahaman. Kau yang membuat tempat ini? Kau yang menjebak mereka semua di sini? Makhluk itu diam. Lalu dengan suara yang dalam dan bergema, ia menjawab, "Aku bukan penjaga. Aku adalah pintu." Elara merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Pintu kemana? Dan lebih penting lagi, jika ini pintu, siapa yang berusaha keluar? Makhluk itu tidak bergerak, hanya melayang di tengah ruang yang tidak stabil ini. Bentuknya terus berubah, kadang menyerupai cabang yang menggeliat, kadang seperti jaring hitam pekat yang berdenyut. Aku adalah pintu. Suaranya bergema langsung di dalam kepala mereka. Elara menatap sekeliling. Ruang ini bukan bagian dari kapal. Mereka berada di suatu tempat di antara realitas dan sesuatu yang lebih dalam, lebih tua. Tempat yang seharusnya tidak bisa diakses oleh manusia. Cora mencengkeram bahu Dax. Apa maksudnya? Apa ini semua jebakan? Dax menggeleng, tatapannya kosong. Tidak, ini lebih buruk dari itu. Elara maju selangkah, berusaha menekan rasa takut yang mengikat dadanya. Jika kau adalah pintu, maka apa yang ada di balikmu? Makhluk itu diam sesaat. Lalu dengan suara yang lebih dalam dari sebelumnya, ia menjawab, sesuatu yang tidak boleh melihat cahaya lagi. Dan saat ia mengucapkan kata-kata itu, ruang di sekitar mereka mulai berubah. Dinding yang sebelumnya cair kini retak, memperlihatkan sesuatu di baliknya. Bayangan raksasa, lebih gelap dari kehampaan, lebih dingin dari ruang angkasa itu sendiri. Sebuah tangan raksasa, dengan jari-jari panjang seperti cakar, mulai mendorong keluar dari celah yang terbuka. Cora mundur ketakutan. Apa itu? Apa itu yang ada di balik pintu? Makhluk di hadapan mereka akhirnya berbicara lagi, kali ini dengan nada mendesak. Kalian harus menutup pintu ini, sekarang. Dax mencengkeram tangannya. Cahaya ungu di kulitnya berdenyut semakin cepat. Aku bisa merasakannya. Bagian dari diriku terhubung dengan tempat ini. Itu sebabnya aku bisa mendengar suara-suara mereka. Elara menatapnya tajam. Apa yang harus kita lakukan? Dax menelan ludah, lalu menatap makhluk itu. Kau bisa mengunci pintu ini, tapi kau butuh kunci, bukan? Makhluk itu tidak menjawab, tetapi mereka tahu itu benar. Dan Dax adalah kuncinya. Cora menggeleng panik. Tidak, Dax. Jangan lakukan ini. Kita akan mencari cara lain. Dax tersenyum lemah. Tidak ada cara lain, Cora. Elara mencengkeram bahunya. Kau yakin ini akan berhasil? Dax menatap simbol di tangannya yang kini bersinar begitu terang, hampir menyakitkan untuk dilihat. Aku tidak tahu. Tapi jika kita tidak menutup pintu ini, sesuatu yang jauh lebih buruk akan keluar. Elara menutup matanya sesaat. Lalu dengan berat hati, ia mengangguk. Baik, lakukan. Dax menarik napas dalam, lalu melangkah maju. Ia mengangkat tangannya ke arah celah yang terbuka. Simbol di kulitnya mulai bersinar lebih terang, mengalir keluar seperti kilatan listrik ke dalam retakan itu. Tangan raksasa di balik pintu mulai bergetar, seolah merasakan adanya perlawanan. Dan lalu jeritan terdengar. Jeritan yang tidak berasal dari makhluk di balik pintu, tapi dari Dax. Tubuhnya melengkung ke belakang, cahaya ungu menyelimuti dirinya sepenuhnya.
Elara dan Cora hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat Dax perlahan mulai menghilang, tubuhnya larut ke dalam energi yang menutup celah di depan mereka. Makhluk itu berbicara untuk terakhir kalinya. Kunci telah digunakan. Pintu akan tetap tertutup. Celah itu menutup sepenuhnya. Dan seketika, mereka kembali ke realitas. Mereka berdiri di dalam kapal asing itu lagi. Tidak ada lagi ruang yang terdistorsi. Tidak ada lagi makhluk tanpa bentuk. Hanya keheningan. Tetapi Dax sudah tidak ada. Cora jatuh berlutut, air mata mengalir di wajahnya. Tidak. Dia tidak bisa pergi begitu saja. Elara menatap sekeliling, mencoba menerima kenyataan. Semuanya telah kembali normal. Tidak ada suara-suara di kepala mereka. Tidak ada bayangan di luar jendela. Tetapi kehilangan Dax meninggalkan kekosongan yang lebih dalam daripada kehampaan luar angkasa. Tiba-tiba, konsol di kapal Etherion berbunyi. Sinyal dari markas ditemukan. Cora mengangkat wajahnya. Dia berhasil. Dia benar-benar berhasil. Elara menghela napas panjang, mencoba mengendalikan emosinya. Kita harus pergi dari sini. Dengan berat hati, mereka kembali ke kapal mereka dan meninggalkan kapal asing itu untuk selamanya. Tetapi saat mereka melaju menjauh dari Nebula Omega, Elara menatap tangannya sendiri. Di kulitnya, samar-samar simbol ungu itu masih tertinggal. Dax mungkin telah mengorbankan dirinya untuk menutup pintu, tetapi sesuatu memberitahunya bahwa ini belum benar-benar berakhir. Di dalam kokpit Etherion, hanya suara mesin yang terdengar. Cora duduk dengan kepala tertunduk, bahunya bergetar. Elara menatap layar navigasi, tetapi pikirannya tidak berada di sana. Dax telah pergi. Dan meskipun mereka berhasil keluar dari kapal asing itu, ada sesuatu yang terasa tidak benar. Elara menatap simbol samar di kulit tangannya. Cahaya ungu yang sebelumnya begitu terang kini redup, hampir tak terlihat. Tapi ia bisa merasakannya. Sebuah jejak yang tertinggal. Seolah-olah sebagian dari Dax masih ada di sana. Cora mengangkat wajahnya, matanya merah karena menangis. Dia seharusnya masih di sini. Dia seharusnya kembali bersama kita. Elara tidak menjawab. Tidak ada jawaban yang cukup baik untuk itu. Sinyal yang tak dikenali. Tiba-tiba layar komunikasi berbunyi. Pesan masuk. Sumber tidak diketahui. Elara dan Cora langsung menegang. Apa itu? Cora bertanya. Suaranya bergetar. Elara ragu-ragu, lalu menekan tombol untuk membuka pesan itu. Layar berkedip, dan suara statis terdengar sebelum akhirnya sebuah suara muncul. Suara yang tidak mungkin mereka lupakan. Elara, Cora. Cora menahan napas. Itu suara Dax. Suara itu terdengar samar, seolah datang dari kejauhan. Tapi itu jelas suara Dax. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa berbicara dengan kalian. Tapi dengarkan aku. Aku tidak mati. Aku terjebak di sisi lain. Elara membeku. Dax, bagaimana ini mungkin? Ada jeda sebelum suara itu kembali. Aku menjadi bagian dari pintu. Aku bisa melihat kedua sisi. Aku bisa melihat realitas kita. Tetapi aku juga bisa melihat sesuatu yang lain. Sesuatu yang masih berusaha keluar. Cora menutup mulutnya dengan tangan. Dax, tidak. Kami akan menemukan cara untuk membawamu kembali. Tidak, kalian tidak bisa membawaku kembali. Tapi kalian bisa menghentikan mereka. Elara merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Siapa mereka? Suara Dax terdengar lebih lemah, lebih jauh. Makhluk di balik pintu. Mereka tidak berhenti. Mereka akan mencoba cara lain untuk keluar. Dan jika mereka berhasil, tidak akan ada lagi tempat yang aman di galaksi ini. Elara mengepalkan tangan. Apa yang harus kita lakukan? Ada keheningan panjang sebelum Dax menjawab. Kalian harus menemukan kunci kedua. Elara bertukar pandang dengan Cora. Kunci kedua? Ya, aku bukan satu-satunya kunci. Ada yang lain. Seseorang atau sesuatu yang memiliki hubungan dengan pintu ini. Jika kita bisa menemukannya sebelum mereka melakukannya, kita bisa mengunci mereka selamanya. Suara Dax semakin melemah. Aku harus pergi. Pintu mulai menutup lagi. Tapi ingat ini, jangan percaya pada bayangan. Mereka mengamati kalian. Lalu suara itu menghilang. Layar kembali sunyi. Elara menatap kosong ke depan. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak terjawab. Cora menghapus air matanya dan menatapnya dengan serius. Kita akan menemukannya, kan? Kunci kedua itu? Elara menarik napas panjang, lalu mengangguk. Ya, kita harus menemukannya. Sebelum sesuatu yang lain menemukannya lebih dulu. Di luar, Nebula Omega tampak tenang, berputar perlahan seperti lautan cahaya bintang. Tapi kini mereka tahu, ada sesuatu di luar sana. Dan perburuan baru saja dimulai. Setelah pesan terakhir Dax, keheningan menyelimuti kokpit Etherion. Elara menatap bintang-bintang di luar jendela, pikirannya penuh dengan pertanyaan. Siapa atau apa kunci kedua itu? Jika Dax benar,
maka mereka harus menemukannya sebelum makhluk di balik pintu melakukannya. Cora masih duduk diam, matanya kosong. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berbicara. Suaranya pelan tapi tegas. Kita harus mulai dari mana? Elara mengusap wajahnya, berpikir, Dax bilang dia bukan satu-satunya kunci. Itu berarti ada seseorang atau sesuatu yang memiliki hubungan dengan pintu itu. Cora mengetik di layar navigasi, mencoba mencari petunjuk. Kapal itu, tempat semuanya dimulai. Mungkin ada data yang bisa kita ambil dari sensor kita sebelum kita pergi. Elara mengangguk. Coba akses rekaman terakhir dari sensor kita. Cora bekerja cepat. Matanya menelusuri data yang tersimpan di sistem Etherion. Setelah beberapa saat, ia membeku. Kapten, ada sesuatu di sini. Elara mendekat. Apa itu? Cora menunjuk ke layar. Sebelum kita melarikan diri dari kapal itu, sensor kita menangkap sebuah sinyal aneh. Sinyal ini tidak berasal dari kapal tersebut, tapi dari sesuatu yang berada di dekatnya. Elara menyipitkan mata. Sesuatu? Maksudmu ada benda lain di sekitar kapal itu? Cora mengangguk. Ya. Sinyal ini berasal dari asteroid yang berada tidak jauh dari sana. Aku tidak menyadarinya sebelumnya karena energi dari kapal itu begitu kuat, tetapi sekarang setelah kita keluar, sinyal ini masih ada. Dan stabil. Elara menatap koordinat di layar. Asteroid itu tidak terlalu jauh. Mungkinkah kunci kedua ada di sana? Menuju asteroid misterius. Tanpa membuang waktu, Etherion melaju menuju asteroid tersebut. Saat mereka semakin dekat, bentuk asteroid itu menjadi jelas, berwarna gelap, dengan permukaan yang penuh kawah. Namun ada sesuatu yang tidak biasa. Di salah satu sisi asteroid, terdapat struktur logam yang tertanam di permukaannya. Elara memperbesar tampilan di layar. Itu bukan formasi alami. Cora mengangguk. Sepertinya semacam stasiun atau kapal yang telah lama hancur. Elara menggertakkan giginya. Jika ada sesuatu yang tersembunyi di sini, maka mereka harus menemukannya, kita akan turun. Mengenakan pakaian luar angkasa mereka, Elara dan Cora mendarat di permukaan asteroid menggunakan shuttle kecil. Begitu mereka mendekati struktur logam itu, mereka bisa melihatnya. Lebih jelas sebuah kapal tua yang setengah terkubur dalam debu asteroid. Cora mengarahkan pemindaiannya ke lambung kapal. Struktur ini setidaknya berusia ratusan tahun. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tapi ada sesuatu di dalamnya. Elara menyalakan lampu senjatanya. Kita masuk. Mereka menemukan sebuah pintu darurat yang telah setengah terbuka. Dengan sedikit usaha, mereka berhasil masuk ke dalam kapal tersebut. Di dalam, suasananya lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Dinding berkarat, lampu-lampu redup berkedip, dan lantai dipenuhi dengan puing-puing serta pecahan panel elektronik. Tapi yang paling mengganggu adalah tanda-tanda pertarungan. Ada bekas luka laser di dinding, serta sisa-sisa sesuatu yang pernah hidup. Tetapi bukan manusia. Cora menelan ludah. Ini bukan hanya kapal yang terbengkalai. Sesuatu terjadi di sini. Elara melangkah lebih dalam, matanya tajam. Kita harus menemukan sumber sinyal itu. Mereka berjalan melewati lorong-lorong sempit, mengikuti peta digital yang dihasilkan dari pemindaian Cora. Hingga akhirnya, mereka tiba di sebuah ruangan yang tampaknya adalah pusat kendali kapal. Dan di tengah ruangan itu, ada sebuah kapsul kaca yang masih utuh. Di dalamnya, sesuatu bergerak. Kunci kedua, atau ancaman baru? Elara dan Cora langsung mengangkat senjata mereka. Di dalam kapsul, seorang manusia tertidur dalam keadaan kriostasis. Pria itu memiliki rambut putih pendek, dan di bagian lengan kirinya, terdapat simbol ungu yang sama seperti milik Dax. Elara menahan napas. Kita menemukannya. Tapi sebelum mereka bisa bereaksi lebih lanjut, layar di sebelah kapsul tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Sebuah suara tua dan serak terdengar. Berasal dari rekaman yang tersimpan di sistem kapal ini. Jika kau menemukan ini, maka kau sudah terlalu dekat. Elara dan Cora bertukar pandang. Suara itu melanjutkan, lebih mendesak. Makhluk di balik pintu, mereka tahu tentang dia. Dan mereka akan datang untuknya. Mereka tidak punya waktu lagi. Elara menekan tombol di konsol, membuka kapsul kriostasis. Udara dingin keluar dari dalamnya saat pria itu mulai sadar. Mata pria itu terbuka perlahan, dan saat ia melihat Elara dan Cora, ekspresinya berubah menjadi ketakutan. Mereka ada di sini. Sebelum Elara sempat bertanya, seluruh kapal mulai bergetar. Sensor Cora berbunyi nyaring. Kapten, ada sesuatu yang keluar dari hyperspace, tepat di atas kita. Elara berbalik ke arah jendela, dan saat itulah ia melihatnya. Di langit asteroid yang gelap, sebuah kapal raksasa melayang, jauh lebih besar daripada kapal asing yang mereka temui sebelumnya. Kapal itu bukan milik manusia, dan jika Dex benar, mereka tidak datang untuk menyelamatkan. Mereka datang untuk mengambil kunci kedua. Sirene darurat di Etherion berbunyi nyaring. Cora mengetuk layar komunikasinya dengan panik,
mencoba mencari jalur keluar dari asteroid ini. Kita punya masalah besar. Kapal itu sedang mengunci sistem navigasi kita. Elara menatap keluar jendela reruntuhan kapal tua itu. Kapal raksasa yang muncul di atas asteroid itu terlihat seperti bayangan hidup, dengan lambungnya yang hitam dan pola cahaya merah yang berdenyut seperti urat nadi. Pria yang baru saja mereka bangunkan dari kriostasis masih terengah-engah, tubuhnya gemetar akibat efek tidur panjang. Ia berusaha duduk tegak, matanya yang berwarna perak menatap Elara dengan campuran ketakutan dan kesadaran. Kita harus pergi sekarang, katanya dengan suara serak. Elara menyipitkan mata. Siapa kau? Apa hubunganmu dengan kunci kedua? Pria itu menatapnya sejenak sebelum menjawab. Nama saya Kyle. Dan jika kalian tidak ingin mati di sini, ikuti aku. Pelarian dari asteroid, guncangan berikutnya hampir membuat mereka terjatuh. Debu beterbangan dari langit-langit saat asteroid itu mulai bergetar hebat. Mereka tidak punya waktu lagi. Kyle meraih sesuatu dari panel kendali, sebuah perangkat kecil berbentuk bulat. Ia menekannya dan hologram kompleks muncul di udara, menunjukkan peta bawah permukaan asteroid. Ada jalur keluar di bawah sini, katanya sambil menunjuk sebuah lorong sempit yang mengarah ke sebuah terowongan alami di asteroid. Jika kita bisa mencapai pintu darurat di ujung sana, kita bisa keluar sebelum mereka menangkap kita. Elara menatap Cora. Aetherion bisa menjemput kita di titik itu? Cora memeriksa peta navigasi. Ya, tapi kita harus cepat. Aku akan mengatur autopilot untuk menyesuaikan koordinat. Tanpa membuang waktu, mereka berlari menembus koridor kapal yang hancur, melewati reruntuhan logam dan kabel yang menggantung. Suara gemuruh dari atas memberitahu mereka bahwa sesuatu sedang turun dari kapal raksasa itu. Mereka tidak sendirian, diburu di kegelapan. Saat mereka mencapai pintu menuju terowongan bawah tanah, suara melengking yang tidak manusiawi terdengar dari belakang mereka. Elara menoleh dan melihat makhluk itu. Makhluk yang muncul dari bayang-bayang, tinggi, kurus, dengan kulit hitam mengkilap yang tampak seperti perpaduan antara logam dan daging. Matanya bercahaya merah, dan jari-jarinya yang panjang mengeluarkan suara berderak saat mereka bergerak. Mereka tidak butuh senjata. Keberadaan mereka sendiri sudah cukup untuk menimbulkan ketakutan. Kalian tidak boleh mengambilnya. Suara mereka bukan berasal dari mulut, melainkan bergema langsung di dalam pikiran Elara. Kyle menarik Elara dengan kasar. Jangan dengarkan mereka, lari! Mereka melompat ke dalam terowongan, merayap melewati jalur sempit yang hampir runtuh. Di belakang mereka, suara mengerikan terdengar seperti tulang yang dipatahkan dan logam yang dipukul bersamaan. Makhluk-makhluk itu mengejar mereka. Setelah apa yang terasa seperti selamanya, mereka akhirnya mencapai pintu darurat. Cora menekan tombol panel pintu dengan cepat, membuka jalan menuju permukaan asteroid. Di atas, Aetherion sudah menunggu, melayang rendah dengan rem terbuka. Tetapi sebelum mereka bisa melompat masuk, sesuatu meraih kaki Elara. Dingin, Legion. Tangan hitam dengan jari-jari panjang menggenggam erat pergelangan kakinya, menariknya ke belakang dengan kekuatan yang mustahil. Elara! Cora berusaha menariknya, tetapi cengkeraman itu terlalu kuat. Kyle mengangkat tangannya ke arah makhluk itu. Simbol ungu di kulitnya mulai bersinar, sama seperti milik Dax. Tiba-tiba, cahaya melesat dari tubuhnya, menghantam makhluk itu, dan membuatnya melepaskan Elara dengan jeritan melengking. Kyle jatuh berlutut, terengah-engah. Cepat! Kita harus pergi sekarang. Mereka melompat ke atas Aetherion, dan sebelum makhluk itu bisa mencapai mereka lagi, Cora mengaktifkan mesin utama. Kapal melesat pergi dari asteroid dengan kecepatan penuh, meninggalkan makhluk-makhluk itu di belakang. Tetapi kapal raksasa di atas mereka tidak tinggal diam. Kapten, mereka mengunci target pada kita! Cora berteriak sambil mengutak-atik konsol. Mereka akan menembak. Elara menatap KL. Jika kau tahu cara keluar dari sini, sekarang adalah waktunya. KL menatap layar, lalu mengatupkan rahangnya. Ada satu cara, ia menekan serangkaian kode di layar navigasi. Dan tiba-tiba, sebuah celah hyperspace terbuka di depan mereka, tidak stabil, berputar seperti pusaran energi liar. Cora menatapnya dengan ngeri. Itu bukan jalur hyperspace biasa. Itu tidak stabil. Kyle menatapnya tajam. Kita tidak punya pilihan. Elara menggertakkan giginya. Di belakang mereka, kapal raksasa itu mengisi energi untuk menembak. Elara membuat keputusan. Tahan! Dengan satu dorongan terakhir, Aetherion meluncur masuk ke dalam celah hyperspace yang bergejolak itu. Dan seketika, mereka menghilang dari pandangan. Tubuh Elara terhempas ke belakang, dadanya terasa seperti diremas oleh tangan tak terlihat. Seluruh kokpit Aetherion berguncang hebat. Alarm berbunyi tanpa henti. Dan cahaya di sekeliling mereka berputar dalam pusaran yang tidak wajar. Mereka tidak berada di hyperspace biasa. Di luar jendela, ruang itu terlihat retak.
seperti kaca yang pecah namun masih menyatu, dengan garis-garis hitam yang berdenyut di antara celahnya. Cahaya bintang tidak bergerak dalam garis lurus seperti biasanya, melainkan berkedip dan berubah bentuk seperti sesuatu yang hidup. Cora berjuang untuk mengendalikan sistem navigasi. Ini bukan jalur hyperspace normal. Kita bisa hancur kapan saja. Kyle masih terengah-engah setelah menggunakan kekuatannya di asteroid, mengangkat wajahnya. Matanya menatap pusaran di luar dengan sorot tajam. Aku tahu tempat ini, bisiknya. Elara menoleh padanya. Apa maksudmu? Kyle menelan ludah. Ini adalah jalur yang pernah digunakan oleh mereka. Jantung Elara berdegup lebih cepat. Makhluk di balik pintu? Kyle mengangguk perlahan. Ya, mereka tidak hanya berada di satu tempat. Mereka ada di sela-sela realitas, di antara ruang dan waktu. Dan kita baru saja memasuki wilayah mereka. Tiba-tiba, sensor kapal berbunyi. Anomali terdeteksi. Sinyal tak dikenali, mendukung di sekitar kapal. Cora mengerutkan kening. Ada sesuatu di sini, tapi aku tidak bisa menguncinya di radar. Elara melihat keluar jendela dan merasakan bulu kuduknya meremang. Di antara retakan hyperspace, ada sesuatu yang bergerak. Bayangan. Mereka tidak memiliki bentuk yang jelas, hanya siluet hitam yang berkedip di antara celah ruang. Tapi mereka ada di sana, mengamati. Kyle menggertakkan giginya. Mereka tahu kita di sini. Tiba-tiba, salah satu bayangan itu bergerak dengan kecepatan mengerikan. Dalam sekejap, ia menempel di lambung Etherion. Guncangan keras mengguncang kapal. Panel listrik meledak, dan sistem mulai mati satu persatu. Kita tidak bisa bertahan lama. Cora berteriak. Elara mencoba menyalakan ulang sistem pertahanan, tetapi layar berkedip dengan simbol yang tidak dikenali, tulisan aneh yang seolah muncul dari kehampaan. Kyle menatap tulisan itu dengan ngeri. Mereka mencoba masuk ke dalam sistem kapal, atau lebih buruk lagi, ke dalam pikiran kita. Elara tidak bisa membiarkan itu terjadi. Ia menarik tuas darurat hyperspace. Meskipun jalur ini tidak stabil, mereka harus keluar sebelum sesuatu masuk. Aku akan mengarahkan kita keluar, Cora berseru. Tangannya bergerak cepat di konsol. Kyle memejamkan mata, tangannya menyentuh layar navigasi. Cahaya ungu samar muncul dari kulitnya, menyatu dengan sistem kapal. Tiba-tiba, hyperspace yang kacau di depan mereka mulai berubah, retakan. Yang membelah realitas perlahan menyatu kembali, menciptakan lorong sempit yang lebih stabil. Elara menatapnya dengan kagum. Apa yang kau lakukan? Kyle membuka matanya. Mengarahkan kita keluar. Boom! Makhluk bayangan yang menempel di kapal mulai mengeluarkan suara melengking, setelah menyadari apa yang sedang terjadi. Elara tidak menunggu lebih lama. Ia menarik tuas penuh. Dalam sekejap semuanya menjadi putih. Saat kesadaran kembali, Elara mendapati dirinya masih berada di dalam kokpit Etherion, tetapi semua terasa sunyi. Lampu-lampu kembali menyala redup. Sistem mulai memulihkan diri. Cora mengerang, meraih kepalanya. Kita masih hidup? Elara melihat layar navigasi. Mereka berada di ruang angkasa normal, jauh dari nebula Omega, tapi ada sesuatu yang salah. Mereka tidak sendiri. Di depan mereka, sebuah planet berwarna gelap membentang di luar jendela. Tidak ada cahaya kota, tidak ada tanda kehidupan. Hanya permukaan berbatu dan reruntuhan bangunan kuno, yang terlihat seperti peninggalan dari peradaban yang telah lama mati. Kyle terdiam saat melihatnya. Elara menatapnya curiga. Kau tahu tempat ini? Kyle mengangguk, suaranya penuh kepedihan. Ini tempat aku berasal. Langit di atas planet itu berwarna kelabu, seperti abu yang membeku dalam waktu. Di dalam kokpit Etherion, keheningan menelan mereka. Sensor kapal tidak menangkap tanda kehidupan, hanya medan magnet yang lemah dan struktur bangunan yang tampak seperti reruntuhan kuno. Elara menyipitkan mata. Kau bilang kau berasal dari sini? Kyle menatap planet itu dengan ekspresi kosong, lalu mengangguk. Dulu tempat ini disebut Elindra. Tapi itu sebelum semuanya musnah. Cora menekan beberapa tombol di panel navigasi, mencoba mendapatkan lebih banyak data. Atmosfernya masih bisa dihuni, tapi ada gangguan energi yang aneh di permukaan. Elara berbalik ke Kyle. Apa yang terjadi di sini? Kyle terdiam sejenak sebelum menjawab. Suaranya rendah dan penuh beban. Dulu, Elindra adalah rumah bagi peradaban yang memahami sesuatu yang tidak seharusnya mereka ketahui. Mereka bereksperimen dengan kekuatan yang sama yang mengendalikan pintu di nebula Omega. Dan mereka membayar harga yang mengerikan untuk itu. Elara merasa ada sesuatu yang menegang di dalam dirinya. Makhluk di balik pintu? Kyle mengangguk pelan. Kami tidak pernah menyebut nama mereka, tapi mereka datang. Dan ketika mereka datang, tidak ada yang tersisa. Cora menelan ludah. Kalau begitu, kenapa kita ke sini? Kyle menatapnya. Karena inilah satu-satunya.
tempat yang tersisa yang bisa memberitahu kita bagaimana menghentikan mereka. Dengan hati-hati, Etherion turun melewati atmosfer Elindra menuju daratan yang penuh reruntuhan. Saat mereka semakin dekat, Elara bisa melihatnya dengan lebih jelas, sisa-sisa. Bangunan yang pernah menjadi kota megah, sekarang hanya puing-puing yang tertutup debu. Jalanan yang dulunya penuh kehidupan kini sunyi, seperti makam raksasa. Namun ada satu hal yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di beberapa sudut reruntuhan ada bayangan. Tidak jelas apakah itu hanya efek pencahayaan atau sesuatu yang lebih dari itu. Cora menggertakkan giginya. Aku tidak suka ini. Elara menghela napas. Tidak ada jalan lain. Kita turun. Mereka mendarat di tengah kota yang hancur. Angin lembut berdesir, membawa bisikan samar yang terdengar, seperti suara orang-orang yang telah lama mati. Saat mereka melangkah keluar dari kapal, Kyle berhenti di depan sebuah bangunan besar yang masih berdiri tegak. Meskipun sebagian telah runtuh, inilah tempatnya, katanya pelan. Bangunan itu tampak seperti kuil atau pusat penelitian kuno. Pilar-pilarnya masih berdiri kokoh, dan di dalamnya terdapat ruangan luas yang dindingnya dipenuhi dengan ukiran aneh. Elara menyinari ukiran itu dengan lampu senter. Gambar-gambar itu bukan sekadar hiasan. Ada sosok-sosok manusia yang menggambar lingkaran di tanah. Di tengah lingkaran itu ada sesuatu, sesosok makhluk yang tidak berbentuk, hanya bayangan dengan mata bercahaya. Di bawahnya ada tulisan kuno. Kyle menghela napas dalam-dalam sebelum menerjemahkannya. Mereka tidak bisa dibunuh, tapi mereka bisa dikunci. Elara merasakan detak jantungnya semakin cepat. Jadi itu jawabannya. Kyle mengangguk. Kita tidak bisa menghancurkan mereka, tapi kita bisa mengurung mereka kembali. Cora menatap sekeliling. Kalau begitu bagaimana caranya? Kyle berjalan ke tengah ruangan, tempat sebuah altar besar berdiri. Di atasnya ada sesuatu yang tertutup debu. Ia mengusapnya perlahan, memperlihatkan permukaan logam yang terukir dengan simbol yang sama, seperti di tubuhnya dan Dex. Ada kunci ketiga, katanya. Dan kita harus menemukannya sebelum mereka melakukannya. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka berubah. Cahaya di kuil itu mulai meredup, seolah sesuatu menyerapnya. Dari bayangan di sudut ruangan, sesuatu mulai bergerak. Elara mengangkat senjatanya. Kita tidak sendirian. Dari kegelapan, suara aneh terdengar. Bukan sekadar suara biasa, melainkan bisikan yang masuk langsung ke dalam pikiran mereka. Kalian datang terlambat. Dari bayangan yang melayang di langit-langit, sepasang mata merah terbuka. Dan mereka tidak sendirian lagi.